Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin kita bisa bertemu kembali di channel ini, Zahratul Fata Channel. Setelah beberapa saat vakum, kita akan berusaha untuk memulai lagi upload video ngaji. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa istiqomah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu ayat Al-Quran, yaitu surat Ibrahim ayat 42, yang mengingatkan kepada kita bahwa setiap perilaku yang kita lakukan semuanya dicatat secara rapi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Begitu juga setiap orang lain yang berbuat zalim kepada kita dan kita tidak bisa membalasnya atau kita tidak berani membalasnya atau kita bersabar untuk tidak membalasnya, semuanya itu akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dawuh di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna Allaha ghafilan 'amma ya'malul zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Shadaqallahul 'azim. Artinya adalah jangan kau sangka, jangan kau duga bahwa Allah itu ghafilan, lupa, amma ya'malu zalimun, terhadap apa-apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang zalim. Innama yu'akhirhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya mengakhirkan saja balasannya atau sanksi yang Allah berikan sampai hari di mana liyaumin tashkhasu fihil absar, hari di mana mata-mata manusia itu akan terbelalak. Sampai di tafsir disebutkan saking terbelalaknya sampai nggak bisa kedip. Kenapa terbelalak? Ya karena kaget, dosanya terlalu banyak. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayat ini menurut tafsir As-Sawi itu tasliyatun likulli madhlumin, kabar gembira bagi orang-orang yang terzalimi, wa wa'idun azimun likulli zalimin, au kama qala. Ancaman, peringatan yang jelas bagi orang-orang yang berbuat zalim. Nah, dalam ayat ini itu zaman Nabi Muhammad SAW kan banyak orang-orang kafir yang melakukan penindasan kepada umat Islam yang baru awal masuk Islam. Ada yang disakiti, ada yang disiksa, ada yang diboikot, tidak boleh bertemu dengan keluarganya, tidak boleh menikah, tidak boleh berinteraksi, bahkan ada yang dibunuh. Ketika mereka melakukan sekian banyak kezaliman itu, ternyata orang-orang kafir juga baik-baik saja. Mereka nggak lantas kemudian jatuh sakit atau jatuh miskin atau keluarganya berantakan. Ya enggak, mereka tetap baik-baik saja. Bahkan yang kaya lebih kaya, kemudian mereka lebih menguasai, tetap mendominasi. Lah, ayat ini turun sebagai tasliyatun, sebagai memberi kabar gembira bahwa meskipun mereka berbuat zalim itu bukan berarti mereka tidak akan mendapatkan balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meskipun di dunia ini kelihatannya kok baik-baik saja. Begitu juga ketika orang berbuat zalim kepada orang lain, orang menyakiti orang lain, kok kelihatannya malah tetap baik-baik saja, tetap kaya, tetap sehat. Nah, itu kata Allah, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya mengakhirkan saja balasan perbuatan zalimnya itu. Sementara orang yang terzalimi melalui ayat ini tentu diminta untuk sabar. Nah, ayat ini juga berkaitan juga dengan interaksi sosial di kehidupan masyarakat ini.
di mana kadang orang itu melakukan perbuatan dolim kepada orang lain, tidak mau minta maaf, atau memang sengaja tidak minta maaf, atau memang nanti seiring berjalannya waktu akan lupa sendiri. Nah, ini akan menyebabkan orang itu, kalau dalam bahasa hadis Nabi itu al-muflis, yaitu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut. Nah, suatu saat Nabi itu bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabat, kalian tahu nggak apa yang dimaksud orang yang bangkrut itu? Nah, terus tentu para sahabat jawabannya kan normatif. Ya, pada umumnya orang yang namanya bangkrut itu ya habis harta, habis uang dan seterusnya. Nabi al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Nabi, orang bangkrut itu menurut kami adalah orang-orang yang uangnya habis, misalnya jualan ya modalnya habis, barangnya habis tapi nggak dapat uang. Mala dirhamalahu, tidak uangnya pokoknya habis, entek-entekan, wala mata, harta bendanya juga habis. Itu orang bangkrut Nabi. Terus Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa yang dimaksud bangkrut itu bukan yang semata-mata uangnya habis. Tapi Nabi mengingatkan, yang dimaksud orang bangkrut adalah innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza wa safaka dam hadza wa daraba hadza. Orang bangkrut adalah orang yang ketika datang hari kiamat dia membawa pahala sholat, dia membawa pahala puasa, dia membawa pahala zakat dan membawa pahala yang lain. Amalnya banyak. Tetapi ketika di dunia dia melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain. Di antaranya kata mahada, dia mencaci, mulutnya mencaci orang lain, menyakiti hati orang lain. Jadi melalui lisannya dia menggores hati orang lain sementara dia tidak minta maaf. Atau melalui lisannya dia menyakiti orang lain tanpa sengaja, dan orang yang disakiti itu mau balas nggak berani, atau mau balas nggak enak, atau memang dia sengaja untuk tak sabar nih wae, rasa tak balas. Atau waqadha fahada, atau menuduh, menfitnah orang lain, menuduh orang lain tanpa bukti. Itu kan menyakitkan sekali. Orang kok tidak melakukan suatu perbuatan jahat, kok dia dituduh, difitnah, itu sakit sekali. Dia, kalau seandainya dia bisa melampiaskan kemarahannya, pasti akan dilampiaskan dengan sangat mengerikan. Tetapi ada orang yang difitnah, tetapi dia memilih untuk bersabar. Ada juga yang wa'akala mal hadza, kemudian ada orang tadi memakan harta orang lain, bisa melalui merampas, bisa melalui mencuri, atau bisa menipu, korupsi dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga wasafaka dam hadza, dia mengalirkan darah tanpa hak, kemudian memukul orang lain tanpa hak. Nah, itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini disebutkan kelanjutannya adalah bahwa dirinya akan diadili di hadapan Allah, meskipun sholatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak, ibadah yang lain banyak, tetapi dirinya banyak menyakiti orang lain, dia akan dihadapkan. Ini dulu orang yang kamu caci ini, yang dulu dia kamu caci tetapi dia tidak membalas, ditemukan. Nah, di situ Allah akan mengambil pahala orang yang berbuat zalim itu, kemudian diberikan kepada orang yang berzalim. Nih, sebagai ganti dulu kamu dicaci. Kalau yang dicaci 10, datang, setiap orang datang, ya Allah saya dulu dizalimi, saya dicaci, saya sakit hati, ini diambilkan pahalanya terus. Ya Allah dulu saya difitnah seperti ini, diambilkan pahala. Sampai akhirnya pahalanya habis. Begitu pahalanya habis, ada orang lagi datang. Ya Allah, dia dulu memakan hartaku, dia mencuri hartaku, atau dia dulu hutang padaku tapi dia sengaja tidak mengembalikan, ya Allah. Pokoknya saya minta keadilan. Pahalanya sudah habis nih. Itu pahalanya orang ini habis, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa dari orang yang terzalimi ini diambil, kemudian diberikan kepada orang yang
berbuat zalim. Nah, itu yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang bangkrut. Jadi redaksi hadisnya di dalam kitab Tamyi'ul Ghafilin itu, fayu'ta hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma 'alaihi uqida min khotoyahum faturihat 'alaihi thumma turiha finnar. Kalau pahalanya sudah habis, maka kemudian diambilkan dosanya dari orang yang terzalimi, akan diberikan kepada orang yang berbuat zalim. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini surat Ibrahim ayat 42 dan juga dari hadis Nabi Muhammad SAW ini ada dua pelajaran penting yang kita ambil. Pertama, kita harus berhati-hati terhadap interaksi sosial, teman terhadap saudara dan lain sebagainya. Kita harus berusaha menjaga diri untuk menyakiti orang lain dalam bentuk apapun, ucapan, perbuatan, tindakan, dan lain sebagainya. Karena kalau kita menyakiti orang lain dan kita tidak minta maaf, maka itu akan menjadikan kita adalah orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, harus berhati-hati. Apalagi ini di media sosial ini, wah, orang saling mencaci maki, wah, luar biasa, saya ngeri juga nih lihatnya. Di Facebook, di YouTube, di mana saja itu orang mencaci maki seperti hal biasa gitu loh. Padahal itu lisan itu sekarang sudah pindah ke jempol, hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita posisinya sebagai orang yang mazlum, orang yang terzalimi, maka ayat ini sebagai tasliyah, sebagai pemberi, sebagai kabar gembira bahwa kalau kita terzalimi di dunia ini dan hak-hak kita belum diselesaikan secara baik, maka Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan urusan itu di akhirat nanti. Orang yang terzalimi tidak akan pernah rugi, dia akan mendapatkan haknya. Kalau tidak di dunia ini, ya berarti di akhirat nanti. Teman-teman sekalian, makanya kenapa setiap ada pamit jenazah itu selalu dipamitkan. Kalau ada urusan utang piutang, rambut sinambut, atau saling meminjam yang belum diselesaikan, tolong menghubungi ahli waris, menghubungi keluarga. Sebagai apa? Sebagai bentuk agar orang atau mayat yang meninggal ini nanti urusannya tidak terhalang ketika di akhirat. Demikian, semoga yang saya sampaikan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.